Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan beliau, kenapa setiap pacaran dapat perempuan yang enggak benar? Begitu ya? Jawabannya, karena wanita yang masih suka pacaran pasti bukan wanita yang benar. Wanita yang benar itu pingin segera nikah. Karena pacaran itu mendekati zina. Kan Allah mengatakan, wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Bukan hanya zina yang dilarang. Mendekati zina juga dilarang. Apa yang dimaksud mendekati zina? Salah satunya adalah pacaran. Berinteraksi laki-laki dan wanita belum halal. Belum diikat dengan ikatan pernikahan. Jadi itu bertentangan dengan ajaran Islam. Itu hanya tradisi anak-anak muda yang nggak ngerti agama. Itu mendekati zina. Jadi nggak akan mungkin dapat wanita yang baik-baik kalau mau pacaran. Wanita yang baik itu dia pingin menikah, bukan dipacari tapi dinikahi. Iya. Jadi jangan pacaran lagi. Iya. Kalau sudah siap, segera melamar. Iya. Dan untuk mencari tahu wanita itu, tidak harus kita langsung ketemu dia atau mendekati dia, dan bahkan nggak boleh. Lalu bagaimana caranya? Bisa minta tolong orang soleh. Ya, di sini ada kawan-kawan mungkin punya adik, punya kakak atau punya ibu sudah janda. Bisa seperti itu. Jadi lihat di sini, kawan-kawan yang soleh mungkin dia punya saudara yang solehah. Nah, jangan cari langsung, jangan cari sendiri. Bisa minta tolong orang-orang soleh, kawan-kawan yang soleh, untuk dicarikan saudari muslimah mereka yang solehah. Iya. Dan justru orang pacaran itu mendidik diri mereka secara tidak langsung menjadi munafik. Kenapa? Karena dia akan berusaha tampil sebaik mungkin di depan pacarnya, iya kan? Aslinya nggak begitu. Nanti sudah nikah baru ketahuan aslinya kan? Iya. Tapi kalau kita tanya kepada orang yang mengenal dia, maka itu lebih detail informasinya. Dan jemaah sekalian, kalau ada yang bertanya kepada kita tentang calon pasangan, itu wajib kita jelaskan. Nggak boleh kita tutupi, nggak boleh kita sembunyikan. Kalau ada hal yang membuat orang nggak suka nikahi dia, nggak boleh disembunyikan. Ini termasuk ghibah yang boleh. Ya, sebagaimana dulu ada sahabiyah, sahabat wanita, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya dilamar 2 pria. Dia nggak kenal 2 pria ini, datang melamar. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka ini? Maka Nabi SAW dengan jujur mengatakan kekurangan mereka. Satunya, kata beliau, dia itu tongkatnya tidak pernah lepas dari pundaknya. Ya, ada ulama yang menafsirkan artinya dia suka pergi jauh, tinggalkan istrinya lama-lama, suka safar. Ada yang menafsirkan dia suka pukul istrinya. Jadi Nabi SAW pakai bahasa kiasan saja. Iya. Nah, satunya lagi kata Nabi SAW, dia miskin. Kita bisa memetik pelajaran di sini. Wajar kalau wanita cari yang banyak duit. Ya. Itu di zaman Nabi SAW. Nabi mengatakan dia miskin. Artinya mengingatkan, kalau kamu mau ya silahkan saja. Kalau nggak siap hidup miskin ya jangan. Jadi harus jujur kita mengatakan. Ya, kalau kita dapat kawan yang soleh, tentu dia akan jujur bagaimana keadaan calon pasangan itu. Kecuali dosa-dosa yang dia lakukan, yang dia sudah tobat darinya. Nah itu nggak perlu diceritakan. Nggak perlu diceritakan. Dia dulu preman, dia dulu pendosa. Sekarang dia sudah tobat, itu nggak perlu diceritakan lagi. Iya, tapi ada aib-aib yang membuat orang itu kalau tahu nanti dia nggak akan suka. Maka kalau kita tahu orang itu punya aib seperti itu, harus kita sampaikan jika kita ditanya.
Jadi seperti itu. Bukan dengan cara berpacaran, tapi cari informasi tentang calon itu dari sumber yang dapat dipercaya. Iya. Dan juga istikharah. Salat, minta petunjuk dari Allah, apakah dia layak menjadi istri saya atau tidak. Kalau kuat hati, teruskan. Iya. Baik, jadi jangan pacaran lagi ya. Anak muda harus segera nikah, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah mampu segera nikah, jangan ditunda-tunda. Menunda pernikahan itu bisa jadi membuka pintu setan yang namanya pacaran dan lain-lain. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, segeralah menikah. Karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Karena sudah ada yang halal. Kalau dia tidak sanggup menikah, hendaklah dia berpuasa. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apa yang dimaksud sanggup menikah? Para ulama mengatakan cukup 2 saja. Dia disebut sudah sanggup menikah, segera harus nikah. Pertama, dia mampu berhubungan suami istri. Kalau belum mampu berarti masih di bawah umur. Ini yang pertama. Yang kedua, mampu membiayai pernikahan itu. Adapun urusan setelah nikah, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kata Allah, orang-orang yang menikah untuk menjaga kesucian dirinya supaya enggak terjerumus dosa. Kalau mereka miskin, maka Allah akan menjadikan mereka kaya. Allah akan cukupkan mereka dari anugerah yang Allah miliki. Jadi jemaah sekalian, menikah itu diantara sebab rezeki melimpah.